Program Studi Manajemen merupakan salah satu program studi yang bernaung di bawah pengelolaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Program studi manajemen telah berdiri sejak tahun 2017. Visi program studi manajemen yaitu menjadi program studi manajemen yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam dunia bisnis, unggul dalam riset dan teknologi bisnis, serta memiliki kepribadian Muhammadiyah yang bermarwah dan bermartabat tahun 2025. Adapun konsentrasi program studi manajemen yaitu manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Program studi manajemen UMRI memiliki beberapa mata kuliah khusus yang terkonsentrasi pada skill kewirausahaan, di mana outcome-nya adalah terbentuknya lebih dari 20 kelompok kewirausahaan tiap angkatan. Di Prodi Manajemen UMRI, kamu bisa mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa, yaitu ada program kreativitas mahasiswa, Entrepreneur Award LL-Dikti, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia atau KBMI, dan Minang Entrepreneurship Award atau MEA. Alasan memilih program studi manajemen yaitu karena manajemen merupakan jurusan yang tepat untuk mendukung saya menjadi seorang wirausahawan. Selain itu, ilmu yang diperoleh saat berkuliah di jurusan manajemen akan membantu lulusannya untuk sukses berkarir di beragam posisi, mulai dari manajer, kepala HRD, supervisor perusahaan, pengawas investasi, pengelolaan anggaran, hingga akademisi. Semua bisa diraih oleh lulusan manajemen. Pada prodi manajemen terdapat mata kuliah manajemen teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Lalu, apa sih penting teknologi informasi dan sistem informasi? Teknologi informasi sangat berperan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen, mulai dari entry data, pengelolaan data, dan pengiriman data informasi. Dengan adanya teknologi informasi, semua kerja kita dapat berjalan lebih mudah dan lebih cepat. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang ada pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlunya waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya keyboard, mouse, mikrofon, scanner, dan lain-lain. Perangkat lunak komputer atau software adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Pengambilan keputusan di level manajemen merupakan suatu hasil proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan sebuah masalah yang ada. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Data adalah fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Sedangkan pengetahuan yaitu informasi yang valid, konseptual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, pengorganisasian data dan informasi. Sistem manajemen database ada beberapa, yaitu yang pertama database management system, logical data model, dan gudang data. Database Management System atau DBMS merupakan suatu software atau sekelompok program yang dapat memberikan akses ke database. Ada 4 komponen utama di dalam sistem manajemen database, yaitu data model, data definition language, data manipulation language, data dictionary atau kampus data. Model data menerangkan bagaimana cara data disusun secara konsep, sedangkan data definition language atau DDL menerangkan tipe informasi yang ada di dalam database dan bagaimana informasi-informasi tersebut disusun.
Data dictionary atau kampus data menyimpan definisi dari elemen data atau file dan karakteristik data seperti individuals, fungsi bisnis, program, dan laporan. Yang kedua, logical data model, yaitu kemampuan seseorang manajer untuk menggunakan data. Logical data model juga ada beberapa komponen, yaitu yang pertama, model basis data hierarki, yaitu membuat struktur data ke dalam bentuk pohon terbalik atau inverse trees, yang setiap rekor mempunyai dua elemen. Yang pertama merupakan root atau file. Komponen kedua yaitu model basis data jaringan, di mana ini akan membuat relasi atau hubungan antar data melalui suatu struktur linked list, di mana subordinate record dapat dihubungkan ke lebih dari satu elemen data. Komponen ketiga yaitu model basis data relasi. Relation database model berdasar pada konsep sederhana dari tabel untuk melakukan perubahan pada karakteristik baris dan kolom data. Selanjutnya ada gudang data atau data warehouse. Ada beberapa komponen. Yang pertama, multidimensional data model, yaitu data yang hubungannya sangat kuat dan dapat dilihat dan dianalisa dari sudut pandang yang berbeda yang disebut dengan dimensi, dan juga menyediakan tempat penyimpanan yang efisien, efektif, dan nyaman, serta pengambilan data yang benar. Selanjutnya ada data mart, data mining, dan text mining.